Lu makan juga dari mana? Yang melahirkan juga siapa? Jangan menghina ayahmu ya. Ibumu yang melahirkan, tapi bapakmu adalah ketua panitianya. Saya menemukan fakta ya, anak-anak muda, Gen Z gitu, milenial mengeluh ke saya karena dia menolak gitu. Dia ribut sama orang tuanya dan orang tuanya marah karena dia nggak mau meneruskan usaha yang dirintis oleh orang tuanya. Yang bikin menyakitkan orang tua, anak-anak nggak mau meneruskan bisnis orang tuanya yang justru memberi makan, memberikan uang sekolah untuk si anak. Kan marah dong kita sebagai orang tua. Padahal kita lupa, orang tua juga harus introspeksi. Kenapa anak kita itu melawan, anak kita itu rebel. Oh banyak itu, banyak banget. Ya, mindset apa? Mungkin menurut saya sih inti besarnya adalah komunikasi. Mungkin kita tidak berkomunikasi, tidak komunikasikan, tidak juga kita tunjukkan bagaimana kita bekerja. Kita jauhkan kadang-kadang anak-anak kita dari pekerjaan yang membuat kita kaya atau yang membuat kita bisa menyolakakan anak kita setinggi mungkin. Mungkin dari kecil udah dibawa ke tempat kita bekerja, sekali-sekali diajak melihat kita meeting, melihat kita meninjau pabrik, melihat kita menunggu toko, melihat kita melaksanakan deal bisnis. Itu penting tuh, sehingga anak-anak terbiasa. Oh gitu papa. Dia tahu kenapa papanya pulang malam. Ya bukan menjawab, papa nih kemana nih, jangan-jangan dia minum-minum di mana. Kan begitu. Dia tahu kenapa orang tuanya itu Sabtu Minggu masih kerja. Bawalah sekali-sekali, biasakan dia. Minimal dia tahu ya apa kerjaan bapaknya. Yang kadang-kadang anak-anak nggak tahu loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu keluar dari rumah juga, wah itu risikonya tuh luar biasa besarnya. Jadi menurut saya ini penting sehingga anak-anak tidak rebel. Dan komunikasi, jangan merasa menang sendiri. Kamu ini, lihat papa nih, kita kaya karena ini. Anak-anak gak bisa digituin. Saya mengatakan sekali lagi, Gen Z, milenial itu adalah strawberry generation, lembek banget. Saya bikin lembek kita. Udah nak, cukup papa aja yang kerja begini, kamu sekolah yang tinggi ya, kamu sekolah ke Amerika ya, kamu sekolah yang setinggi mungkin, saking tingginya gak nyambung dengan bisnis bapaknya. Kemudian kita menyalahkan anak kita kenapa rebel. Kita tidak pernah hadir di ulang tahunnya dia, ya kan? Alasannya kerja, kita selalu pulang malam. Tinggal kita, apakah kita mau dikenang sebagai ayah yang selalu hadir pada saat diperlukan atau sebalik. Jadi kalau anak melakukan perlawanan, ya mari kita sadar juga. Dan untuk anak-anak, ya anak-anakku, tolong ya, suatu saat kamu jadi ayah juga. Jangan segitunya lah. Kalau nggak setuju, nggak suka dengan usul dari ayahmu, ya sampaikanlah baik-baik. Ayah, boleh nggak aku punya bisnis sendiri dulu ayah? Nanti aku bantu bapak. Enggak. Waduh, lu makan juga dari mana? Yang melahirkan juga siapa? Jangan menghina ayahmu ya. Ibumu yang melahirkan, tapi bapakmu adalah ketua panitianya. Hormatin orang tua, dialog, komunikasi. Lu makan juga dari mana? Yang melahirkan juga siapa? Jangan menghina ayahmu ya. Ibumu yang melahirkan, tapi bapakmu adalah ketua panitianya. Saya menemukan fakta ya, anak-anak muda, Gen Z gitu, milenial mengeluh ke saya karena dia menolak gitu. Dia ribut sama orang tuanya dan orang tuanya marah karena dia nggak mau meneruskan usaha yang dirintis oleh orang tuanya. Yang bikin menyakitkan orang tua, anak-anak nggak mau meneruskan bisnis orang tuanya yang justru memberi makan, memberikan uang sekolah untuk si anak. Kan marah dong kita sebagai orang tua. Padahal kita lupa, orang tua juga harus introspeksi. Kenapa anak kita itu melawan, anak kita itu rebel. Oh banyak itu, banyak banget. Ya, mindset apa? Mungkin menurut saya sih inti besarnya adalah komunikasi. Mungkin kita tidak berkomunikasi, tidak komunikasikan, tidak juga kita tunjukkan bagaimana kita bekerja. Kita jauhkan kadang-kadang anak-anak kita dari pekerjaan yang membuat kita kaya atau yang membuat kita bisa menyolakakan anak kita setinggi mungkin. Mungkin dari kecil udah dibawa ke tempat kita bekerja, sekali-sekali diajak melihat kita meeting, melihat kita meninjau pabrik, melihat kita menunggu toko, melihat kita melaksanakan deal bisnis. Itu penting tuh, sehingga anak-anak terbiasa. Oh gitu papa. Dia tahu kenapa papanya pulang malam. Ya bukan menjawab, papa nih kemana nih, jangan-jangan dia minum-minum di mana. Kan begitu. Dia tahu kenapa orang tuanya itu Sabtu Minggu masih kerja. Bawalah sekali-sekali, biasakan dia. Minimal dia tahu ya apa kerjaan bapaknya. Yang kadang-kadang anak-anak nggak tahu loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu keluar dari rumah juga, wah itu risikonya tuh luar biasa besarnya. Jadi menurut saya ini penting sehingga anak-anak tidak rebel. Dan komunikasi, jangan merasa menang sendiri. Kamu ini, lihat papa nih, kita kaya karena ini. Anak-anak gak bisa digituin. Saya mengatakan sekali lagi, Gen Z, milenial itu adalah strawberry generation, lembek banget. Saya bikin lembek kita.
Udah nak, cukup papa aja yang kerja begini, kamu sekolah yang tinggi ya, kamu sekolah ke Amerika ya, kamu sekolah yang setinggi mungkin, saking tingginya nggak nyambung dengan bisnis bapaknya. Kemudian kita menyalahkan anak kita kenapa rebel. Kita tidak pernah hadir di ulang tahunnya dia, ya kan? Alasannya kerja, kita selalu pulang malam, tinggal kita. Apakah kita mau dikenang sebagai ayah yang selalu hadir pada saat diperlukan atau sebalik. Jadi kalau anak melakukan perlawanan, ya mari kita sadar juga. Dan untuk anak-anak, ya anak-anakku, tolong ya, suatu saat kamu jadi ayah juga. Jangan segitunya lah. Kalau nggak setuju, nggak suka dengan usul dari ayahmu, ya sampaikanlah baik-baik. Ayah, boleh nggak aku punya bisnis sendiri dulu ayah? Nanti aku bantu bapak. Enggak. Waduh, lu makan juga dari mana? Yang melahirkan juga siapa? Jangan menghina ayahmu ya. Ibumu yang melahirkan, tapi bapakmu adalah ketua panitianya. Hormatin orang tua, dialog, komunikasi.